Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, kembali lagi di alur cerita terisekai menjadi jenius pedang. Ronan Russell telah lulus dari Akademi Pileon dan menempati posisi pertama sebagai ahli pedang. Tapi itu ya, orang nomor 2 yang dijuluki Silufen si badai pedang. Ya, ia tidak terima. Ia pun menghampiri Ronan. Seperti apa ya kelanjutannya? Kita langsung aja lah. Capcus. Ronan kaget karena si Luven datang secepat ini. Ia benar-benar gak menyangka para murid di situ juga kaget. Itu si Luven si badai pedang. Maria dan Asele jadi ngelak. Yah, itu bocah ngapain dah? Tampangnya serem banget. Si Ronan malah jadi panik. Ia mau kabur aja dari sini. Tapi si Luven memperlihatkan wajah suramnya. Ia benar-benar tidak terima. Maaf bocah bangsawan, ada perlu apa ya denganku? Aku ini cuman murid Pileon yang baru lulus. Ucap Ronan. Tapi si Luen diam. Ya, ia tidak berkata apapun, malah melototin si Ronan. Maaf bos, kau ada perlu apa denganku? Apa kau mau kenalan denganku? Atau mau pinjem duit 100? Duh, gue gak punya duit bos. Woi, buktikan, ucap si Luen sambil bersiap dengan pedangnya. Buktikan kalau kau peringkat pertama, Ronan. Dan jang! Wanjir malah langsung nyerang. Untung Ronan sudah bersiap. Ronan menahan serangannya. Ya, ia tahan dengan susah payah itu ya. Sele dan Maria jadi khawatir. Itu bocah ngapain dah? Kenapa malah nyerang Ronan? Ya, orang-orang di situ juga kaget. Mereka tidak menyangka si badai Siluven bakal adu tumbuk. Wanjir. Hei orang desa, apa kemampuanmu sehingga kau mendapatkan posisi pertama? Kau tanya aja sama pengujinya. Yang ngasih nilai kan si penguji itu. Jangan tanya saya, tolol, tolol. Dan Ronan memukul mundur si Luven. Ia pun jengkel dengan kelakuan si maniak pedang ini. Dan woke dah, gue kasih paham ente ya. Dan bus, 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 bus. Serangan beruntun. Dan slang. Si Luven menahan serangan itu dengan membalas serangan. Skill Ronan berhasil ditahan sama si Luven. Hei, itu skillku. Kau sudah puas? Dan pegang pedangmu dengan benar. Jangan gemetaran gitu. Kalau kau takut, ya kencing aja sono di toilet. Bangke bener. Dan si Luven malah datang menyerang Ronan. Ia merasa belum cukup. Serangan bocah kampungan seperti itu tidak pantas disebut skill. Aku masih tidak terima bangke. Dan si Luven mengeluarkan skillnya dan Ronan menahannya. Tapi si Luven gak mau berhenti. Ronan jadi kesel dah dan tuang 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 tuang. Serangan beruntun dikeluarkan Ronan. Dan ini ya, mana power mulai mengalir di tubuh si Luven. Ia mulai bersiap dengan skill ultinya. Akan tetapi, maaf bocah bangsawan, gue pergi dulu. Wanjir malah kabur. Woi jangan kabur woi, sini kau. Kau harus membuktikan dirimu. Teriak si Luven. Si Luven tetap mengejar. Tapi Ronan malah berlindung di balik Asele. Ia menjadikan Asele sebagai sandera. Dasar pengecut malah bersembunyi di balik wanita. Walah walah walah, sini maju kau. Gue ini tahu kebodohanmu tolol. Sekuat-sekuatnya ente tetap lemah di depan cewek imut. Wanjir. Dan dihajar dah muka si Luven. Yah dijotos itu sama si Ronan. Si Luven kesakitan. Wanjir bener dah bedebah. Muka gantengku dijotos. Yah ayo Asele, sekarang saatnya. Woi apa yang kau lakukan woi? Jangan pergi. Kutu kumpret.
Ya elah, malahan si Ronan sama Asele dan Maria juga itu ya, mereka bertiga lari digeret sama Ronan, anjir. Kemudian ada satpam yang datang. Pat satpam kaget karena itu tuan muda si Luven. Waduh, kenapa hidungnya berdarah? Gaswat, tuan muda, kami akan mengejar mereka. Udah diem aja lu tolol, gak usah panggil aku tuan muda. Di sini aku adalah murid Pileon. Dan tadi itu duel yang adil. Jadi jangan ikut campur. Dan lagi, waduh pedangku ini kenapa ini? Ini pedang mitril. Kenapa malah rusak wanjir? Retaknya besar lagi. Tuh orang ternyata skillnya bukan kaleng-kaleng. Ya, Ronan Russell, aku akan ingat namamu baik-baik. Kau harus bertarung denganku lagi, Ronan. Wanjir, bener-bener dah maniak pedang ini. Dan ya, scene pun berpindah. Di hutan pinggir ibu kota, Ronan dan Asele sedang itu ya menyusuri hutan. Mereka sedang mencari sesuatu yang ada di dalam peta itu ya. Tapi Asele masih kesal. Kenapa ia dijadikan tameng tadi? Tapi Ronan mengatakan kalau itu si maniak pedang tidak akan melukaimu. Jadi tenang aja. Dia itu selain maniak pedang, dia juga maniak cewek imut-imut. Waduh, serem banget dah. Dan itu kesatria tulen yang menjunjung tinggi kehormatan. Ya, dia adalah bangsawan yang sempurna untuk dijadikan panutan. Juga dijadikan pacar. Waduh, ya dahlah Asele. Gak usah mikirin itu orang. Ini kita ada di mata air Fernando. Ini sudah sesuai dengan yang ada di peta. Dan ternyata Asele dan Ronan sedang mencari itu ya mana ulir. Mana ulir itu adalah sumber mana yang terkumpul ratusan tahun akibat penyerapan mana secara terus-menerus. Biasanya mana ulir berbentuk kristal atau tanaman dan Ronan sekarang sedang mencari mana ulir. Ya, soalnya kemarin si Profesor Singa memberikan peta yang menunjukkan lokasi mana ulir yang bisa digunakan untuk membantu penetasan telur magic. Asele yang seorang penyihir, ia bisa merasakan ada mana power alami yang banyak. Ia benar-benar bisa merasa kekuatannya. Ini benar-benar halus dan terus mengalir. Kemudian Asele melihat ada sesuatu yang menyala. Ternyata itu telur mistik. Ya, ia mulai menyerap mana power alam secara cepat. Sepertinya telur itu sangat suka dengan mana power yang ada di sini. Melihat itu, Asele jadi bingung. Soalnya, ya, danau ini kan memiliki mana alami yang melimpah ya. Tapi kenapa tidak ada hewan satupun di sini? Harusnya ada hewan yang mendiami Danau Fernando. Tapi Asele tidak melihatnya satupun. Mendengar itu, Ronan jadi mengerti kalau memang dari tadi tidak ada hewan. Ya, artinya ada sesuatu asli, kita harus bersiap dengan kemungkinan terburuk. Dan ya, kenapa ini selalu terjadi? Kemanapun aku pergi, pasti ada kelakuan yang aneh-aneh, bangke bener dah. Asele, kau harus bersiap. Ya, kali ini kau harus hati-hati Asele. Lah, emang ada apa? Tanya Asele. Kemudian diperlihatkan di dalam hutan ada sesuatu yang telah mengkill hewan-hewan di dekat Danau Fernando. Dan itu dia orang-orangnya. Siapa dah tuh orang? Mereka malah mengkill banyak hewan di situ. Asile, aku mencium bau darah. Artinya ada tamu yang tidak diundang. Persiapkan dirimu, Asile. Kemudian di dalam hutan ada anak panah yang siap membidik dan ternyata ada 5 orang yang siap melepaskan anak panahnya itu dan slash, 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 slash. 5 anak panah yang diselimuti aura meluncur ke arah Ronan dan Asele. Itu ya, Ronan langsung bersiap dengan pedangnya dan slash, 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 slash. Ya, dipotong-potong dah itu anak panahnya. Wanjir, terlalu OP ini Ronan. Kemudian Ronan memperhatikan anak panah yang digunakan. Waduh, ini anak panah ini. Ya, jadi ingat masa lalu ini anak panahnya. Kemudian flashback dari kehidupan masa lalu Ronan.
Dulu ketika Ronan masih remaja, ia bersama teman-temannya dilatih oleh sebuah grup. Dan ada teman Ronan yang memegang anak panah yang sama seperti tadi itu ya. Teman Ronan itu mengatakan kalau anak panah ini sangat kuat dan bisa menembus ok. Ini hebat sekali. Dan di situ ada Ronan. Ya, Ronan dipanggil kapten sama teman-temannya itu. Ronan jengkel dan menyuruh teman-temannya diam saja, cuk, bangke dah. Woi kapten, kita ini hunting dogs, jadi berbanggalah. Kita ini Kariboro, jadi kau jangan marah-marah terus kapten. Ucap temannya Ronan. Wanjir, ternyata dulunya Ronan itu Karibolo. Wadidaw, pantes saja ia ganas seperti serigala mencari mangsa. Wadidaw. Ya, kembali ke waktu saat ini, Ronan menyuruh Asele untuk pergi cari tempat bersembunyi karena orang-orang ini adalah orang-orang dari grup Karibolo. Ya, Asele bukan lawannya. Jadi ya, boom. Tiba-tiba Ronan bergerak dengan cepat dan berlari seperti serigala mengejar mangsanya. Orang-orang Kariboro kaget melihat Ronan bergerak dengan cepat. Apalagi dia melewati pepohonan dengan lincah. Waduh, gaswat bener ini. Berpencar, berpencar, berpencar. Semuanya berpencar. Kepung dia dari berbagai arah. Dan wush, 5 orang itu berpencar. Wanjir malah berpencar. Cerdas juga mereka. Ucap Ronan. Kemudian ketika para Kariboro itu sudah pada posisinya, Ronan malah memanggil mereka. Woi Kariboro, woi hunting dogs, jangan menyerang sesama Kariboro. Aku ini Kariboro cabang Damas, namaku Ahayute. Waduh, malah pakai nama Ahayute. Dan ya, 5 orang itu pun datang menemui Ronan. Hei, emangnya aku percaya dengan omonganmu? Wanjir, hunting dogs ngoceh. Gue ini cabang wolf, malah ada hunting dog yang ngoceh di depanku. Kau ini punya kebiasaan buruk ya di depan senior. Walah, 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 walah. Kau ini buruk sekali, Kapten Dingo. Kutu kumpret, dari mana kau tahu namaku? Katakan, dari mana kau tahu namaku, kutu kumpret? Atau bakalan gue cabik-cabik kau. Waduh, tenang, tenang, tenang. Ini orang gak sabaran banget dah. Ucap Ronan. Tenanglah, Kapten. Kita harus pastikan dulu. Lagian, ia tahu Kariboro. Yang tahu tingkatan dari Kariboro, yaitu Wild Dog, Hunting Dog, dan Wolf. Ya, posisinya ada di atas kita, Kapten. Kita tidak bisa macam-macam. Nah, 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 temanmu itu bisa mengerti. Ternyata ia lebih pintar. Ucap Ronan. Kemudian ada seseorang yang datang, orang-orang yang ada di situ jadi kaget. Itu ada si Wolf yang memimpin para hunting dog ini. Ia adalah Beon dari cabang Demiro. Pemimpin, ada orang yang ngaku-ngaku dari cabang Damas dan peringkatnya adalah Wolf. Apa kau tahu orang ini pemimpin? Ya, melihat pemimpinannya sudah datang, Ronan jadi senang. Ia pun bersiap untuk ke langkah selanjutnya. Dan wokedah saatnya untuk beraksi. Hei bocah, namamu Ahayute, kau ini sedang apa di sini? Wilayah ini punya cabang Diemire. Kenapa cabang Damas malah dikirim ke sini? Waduh, 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 waduh. Iya, bos, soalnya aku ini sang pembantai dan cerot, cerot. Wanjir malah ditebas. 4 orang langsung KO sekali tebas, wanjir. Ronan gedik banget dah ini. Dan sempat-sempatnya mereka yang modar kaget itu ya. Waduh, si botak Beon juga kaget. Ini bocah bukan bocah sembarangan. Dingo, serang dia. Oh, terlambat bos, dan sling. Si botak Beom langsung terdiam dan ternyata potol wanjir, potol dah. Itu bosnya langsung potol, waduh. Ya, Ronan benar-benar ngeri nih. Dingo yang melihat pimpinannya modar jadi bingung. Ya, sekaligus takut. Ini gue harus ngapain ya? Semuanya modar. Kakak Bingo,
Kenapa kau bengong? Apa kau baik-baik saja?" Dan slangs! Waduh, ternyata jari-jarinya Dingo terpotong semua sama Ronan. Waduh, ia kaget dan ia langsung menjerit-jerit, "Wadah wadah wadah wadah, sakit cuk, sakit 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 sakit, jari-jariku sakit, saya ini sakit 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 sakit." Yah, ini gue beri ente kertas. Sekarang gambarlah lokasi markas Karibolo di kertas itu. Lu kan udah gue kasih tinta merah, jadi ya tulis saja ya pakai jari-jarimu itu. Cepatlah, atau kau ingin modar sekarang juga? Wanjir dah, Ronan serem banget ini. Sampai-sampai si Dingo nangis. Ia benar-benar kesakitan soalnya. Dan ya, beberapa saat kemudian Dingo sudah menggambar denah dari markas Kaliboro dan ia berterima kasih kepada Ronan karena bisa dibiarkan hidup. Jadi ia mau pamit dulu. Akan tetapi slengs, wanjir malah dibelah jadi dua. Wadidaw, bener-bener dah si Ronan ini tanpa ampun, wanjir. Iya, bener-bener menunjukkan sisi bengisnya, bener-bener dah. Dan ya, udah beres kembali ke Asele. Terlihat Asele sedang kepayahan. Ia mau sembunyi, tapi malah itu ya, ia melihat pemandangan mengerikan. Sampai-sampai itu dia muntah, wanjir. Kok udah aku bilang untuk mempersiapkan diri. Tapi ya gimana, masa orang-orang dari Kariboro itu melakukan hal sekejam ini. Mereka membantai hewan-hewan di sini. Itu bukan monster, tapi hewan-hewan mistik. Semuanya dibantai tanpa sisa. Ini Kaliboro benar-benar mengerikan ini. Jika Profesor Faren melihat ini, ia pasti kecewa. Ya, ia pasti bersedih. Soalnya hewan-hewan mistik ini adalah hewan yang ia sukai. Kemudian telur mistik bergerak-gerak. Ronan bingung. Ini kenapa telurnya bergerak-gerak? Apa dikeluarin aja apa ya? Akan tetapi Asele tampak ketakutan. Ia melihat sesuatu yang menyeramkan. Ronan melihatnya juga. Dan itu dia. Darah para hewan-hewan yang udah modar malah terbang, ya, dan berkumpul menjadi satu gumpalan besar. Wadidaw, apa-apaan dah. Ini mengerikan, bos. Kemudian darah itu meluncur ke bawah dan itu ya menghadap ke Asele. Ronan langsung melindungi Asele, tapi telurnya lepas. Ia malah terbang dan bercahaya. Kemudian telurnya menyerap gumpalan darah itu. Dan ya, darahnya tersedot dengan cepat. Sampai-sampai membuat Asele dan Ronan bingung sebenarnya apa yang terjadi. Telurnya malah menyerap darah, ngeri banget dah. Tenang aja Asele, aku merasakan sesuatu. Ya, hawa kehadiran yang kuat. Sepertinya telur itu telah menemukan jati dirinya. Dan ya, selesai. Proses penyerapan cairan merah selesai. Ronan dan Asele memandangi telur itu dengan penasaran. Kira-kira bakal jadi apa ya telurnya? Dan itu dia dimulai. Telurnya mulai redak. Wah, mulai menetas itu ya. Sele kaget, tapi Ronan malah senang. Ini dia makhluk mistik terhebat yang pencinta darah. Ya, ia terlahir dan wanjir, Ronan malah dijotos, wadidaw. Ronan kesakitan sampai hidungnya terluka itu ya. Dan ini dia hewan mistik yang terlahir. Wah, bentuknya aneh banget dah. Kepalanya mirip rubah dan badannya mirip kucing, punya sayap burung. Hewan apaan itu Asele? Tanya Ronan. Sele nggak menjawab, ia juga bingung. Itu hewan apaan itu ya? Kenapa burung biru itu mengeluarkan telur yang aneh sih? Apa ini naga? Kayaknya itu kucing. Ya, dahlah. Yang penting, kenapa kau tadi memukulku, woi? Sakit tahu. Ya, dimarahi seperti itu, si hewan mistik itu mengeluarkan magic dan wush. Itu heal. Dan sembuh dah luka Ronan yang di hidung itu ya. Ya, sembuh total, wadidaw. Nih hewan punya skill heal. Kau hebat juga ya. Skillmu itu sangat bermanfaat.
"Ronan, Ronan, Ronan, ayo kasih nama, beri dia nama yang imut-imut Ronan," ucap Asele. "Waduh kalau gitu gue namain elu Cita, ya Cita-Cita gimana?" Lah malah diem, lah matanya malah menyala lagi. Dan wush, diberi nama malah kabur. Anjir itu hewan mau kemana dah? Woi Cita mau kemana kau? Ternyata dia tidak kabur asele. Sepertinya Cita merasakan hawa kehadiran. Ayo kejar Asele dan ternyata bener ada satu orang itu ya. Itu anggota Kariboro. Ya, ada anggota Kariboro lagi nih. Ia kabur, ia tambah ketakutan itu ya. Karena tadi ia melihat semuanya, semua teman-temannya itu ya yang dibantai sama Ronan, anjir. Dan juga ia melihat cairan merah yang melayang-layang. Ya, ia melihatnya dengan tatapan yang menakutkan dan sekarang ia malah dikejar. Ya, malahan itu yang ngejar malah itu ya hewan yang menyerap cairan gumpalan merah itu anjir gaswat. Modar dah gue. Waduh, malah jatuh, sial. Malah kaki gue terluka ini ya. Dan ciut. Waduh ampun dah, ampun ampun, kenapa darahnya malah disedot sama itu monster, anjir darahku jangan dihisap, tolong tolong tolong, tolong aku. Berhenti Cita, berhenti, kau tidak perlu mengekilnya. Wah, namanya imut banget, tapi skill mengendalikan darahnya itu serem banget, ucap Asele. Kemudian anggota Kariboro itu ketakutan melihat Ronan memegang monster kecil itu. Ia benar-benar takut. Ya, ia ketakutan sama Ronan. Bakal di-kill ini dah kayak teman-temannya yang lain. "Hei Balrose, kenapa kau ada di sini?" ucap Ronan memanggil anggota itu dengan sebutan Balrose. "Waduh, tolong 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 ampuni aku. Aku cuman lewat, tolong ampuni aku Tuan. Tapi Tuan kenapa Anda tahu namaku?" Dan sling, wajir. Ronan malah menodong Balrose. Ia berkata, "Kau tidak perlu tahu itu." Seorang rendahan Bloodhood malah bertanya. Wanjir, ia sampai tahu kalau dirinya adalah Bloodhood. Siapa orang ini? Apa ia petinggi Kaliboro? Yah, Balrose, aku tidak akan mengekilmu, tapi ada sesuatu yang harus kau lakukan. Dan ini ya, ini bukan permintaan, tapi ini perintah. Kau harus mematuhinya, Balrose. Kau tahu, kalau tidak, kau akan terisekai ke alam baka. Wanjir, ya, Balrose ketakutan sampai-sampai ia mengatakan bersambung. Wanjir malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih ya sudah menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap ya kawan-kawan semuanya, silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam cus.